Hai sahabat Nutrimax, selamat malam semuanya. Malam ini tema kita adalah tuba falopi tersumbat, program hamil terhambat. Tapi sebenarnya banyak yang belum tahu juga ya tuba falopi. Tapi kalau di kalangan pejuang dua garis pasti udah nggak asing lagi yang namanya tubanya paten atau non paten. Oke sahabat-sahabat Nutrimax, udah nggak pada sabar ya? Yuk kita akan invite dokternya. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat malam dokter. Iya, dokter gimana kabarnya, Alhamdulillah sehat? sehat. Aja tadi topiknya sudah saya sampaikan. Boleh dokter perkenalan dengan Oke, singkat. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat Nutrimax Indonesia. Saya Dr. Cut Seara Elnita SPOG. Saya berasal dari pulau paling ujung Sumatera ya, Pulau Aceh, di Aceh. Nah, mudah-mudahan bisa ngobrol, kita lebih tahu pemahaman tentang topik yang akan kita bahas nanti ya. Sahabat Nutrimax, kita langsung aja nih. Udah makin banyak yang join. Malam ini topik kita adalah tuba falopi tersumbat, program hamil terhambat. Nah, tentunya kata tuba falopi itu mah nggak asing ya untuk para pejuang dua garis. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nutrimax yang join tadi ada laki-laki juga belum tahu nih. Apa sih tuba falopi itu? Silakan dok. Nah, dengan Mbak siapa ya kita ngobrol biar tahu nama nih? Saya dengan Erni, Erni, dok. oke Erni. Mbak Erni. Nah, jadi Erni, iya. teman-teman yang lain sebelumnya kita bahas tentang tuba nih. Kita bahas dulu nih. Kalau lebih gampang pakai gambar ya Mbak Erni. Nah, ini ada gambar. Iya, boleh. Normalnya kita punya satu saluran vagina, satu rahim, ada dua saluran tuba, ini namanya tuba falopi, dan ada dua indung telur atau bahasa lainnya itu ovarium. Nah, ini ada dua nih, dua. Nah, yang mana dikatakan tuba? Nah, tuba itu nih dia nih saluran yang bentuknya kayak apa ya? Kayak penyangga gitu ya. Ini tubanya. Jadi kayak jembatannya. Nah, dia ada bagian yang paling kecil, kelihatan nggak ya? Ini paling kecil, terus ada bagian yang agak besar, dan ada Kelihatan. kayak vertebrae-nya atau bulu-bulu halusnya. Nah, ini fungsi dari tuba ini. Apa yang terjadi? Apa fungsi dari tuba itu tersendiri? Ada dua fungsi tuba. Yang pertama, fungsinya itu dia menangkap sel telur yang sudah kita besarkan. Jadi sel telur di indung telur ini sudah besar, pecah. Jadi fimbrenya itu ditangkap, masuk. Nah, habis dari masuk tuh dia jalan di sini, masuk ke dalam dana tuba ampularis atau namanya jembatan cinta kalau istilahnya. Apa sih jembatan cinta? Nah, di saat terjadi hubungan suami istri, nah ada yang masuk sekitar 100-200 sperma atau bisa sampai 100 juta sperma sekali masuk ke dalam nih, masuk ke dalam vagina, terus masuk ke dalam rahim, masuk nih rame-rame, terus dia berpencar kedua nih. Saat di sini sperma itu menunggu dia Mbak Erni sampai bisa 3 hari itu nunggu si datangnya si sel telur tadi. Nah, nunggu 3 hari. Nah, Telur. setelah terjadi ovulasi, si sel telur tuh pecah. Si tuba itu dia ngambil tuh serat, dia bawanya ke tadi tuh saya bilang jembatan cinta atau di ampularis tuba. Sampai di sini hanya satu sperma yang benar-benar, artinya tuh sperma yang benar-benar sehat, yang benar-benar pemenangnya, yang benar-benar kocer, yang bisa menembus si sel telur. Nah, maka terjadilah pembuahan di sini. Fungsi kedua tadi adalah sebagai pertemuan antara si sperma dan sel telur. Nah, setelah itu baru terjadi pembuahan, maka akan menempel di dinding rahim. Jadi dua fungsi tuba tadi. Nah, sekarang apa penyebab tersumbatnya si tuba falopi ini, dok? Apa sih penyebabnya sumbatan dari tuba falopi? Yang paling sering dan paling bergejala adalah keputihan nih Mbak Erni. Jadi teman-teman yang pejuang garis dua nih atau sebelum nikah juga harus care pada dirinya sendiri. Kok saya sering keputihan ya?
Jadi harus tahu dulu keputihan yang normal dan tidak normal. Yang normal dia tidak berbau, dia tidak gatal, tidak berubah warna, itu normal. Tapi di saat dia berbau, berubah warna, gatal, warnanya berubah, dan itu adalah dan sering terjadi berulang-ulang kali, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Nah, salah satu penyebab tuba tersumbat adalah si keputihan infeksi tadi bisa menyumbat di daerah sini. Nah, jadi sumbatan itu akan membuat yang paling sering pernah dengar adalah salpingitis atau hidrosalping. Membesar nih dia. Oh ya, nah, ini dok yang sering kali kata yang sering didengar juga oleh pejuang garis 2 nih, endometriosis. Nah, endometriosis itu katanya bisa juga ya dok menyebabkan tuba falopi tersumbat. Nah, boleh dijelaskan dok tentang endometriosis? Nah, intinya endometriosis itu ya, boleh pakai gambar ya biar paham ya teman-teman ya. Endometrium boleh banget. Endometrius itu dari kata endometrium. Endometrium itu artinya lapisan si dinding rahim nih Mbak Erni. Itu sebenarnya dia normal, nggak apa-apa nih. Di saat terjadi menstruasi, saat kita menstruasi, normalnya sebagian besar darah mens itu kan akan jatuh ke bawah ya. Nah, akan jatuh jadi mens kan bergumpal banyak. Nah, pada kasus-kasus tertentu si endometrius atau dinding penebalan dinding rahimnya tadi itu akan keluar melalui ini. Nah, dia namanya kalau kita sering dengar, kalau namanya kalau di kita bagian objin tuh namanya teori retrograd atau darah menstruasi naik ke sini keluar ke bagian perut. Nah, si darah mens itu akan menempel di bagian rahim luar, bagian sini, di bagian tuba luar, yang akan membuat apa? Sampai ke anus gitu, ke usus belakang juga, ke semua bagian rongga-rongga perut. Dia akan nempel-nempel kayak dinding-dinding. Nah, normalnya respon tubuh itu akan merasa, oh ini ada benda asing nih, jadi saya harus matiin gitu kan, memang karena darah ya. Nah, setelah terjadi ketemu sama si respon tubuh kita, terus respon tubuh kita kalah. Biasanya paling sering terjadi pada pasien yang autoimun. Jadi ada masalah sama bagian imunnya, imunitasnya benar, kekebalan tubuhnya. Normalnya dia tidak akan muncul endometriosis, tapi pada kasus-kasus misalnya overweight atau obesitas atau punya DM atau punya penyakit-penyakit lain akan membuat si antigen atau si yang membantu itu akan kalah, sehingga akan menempel si endometriosis tadi dari kecil menjadi besar. Di sini juga yang paling sering di bagian ovarium ya. Jadi endometriosis dari kecil jadilah sebuah kista. Nah, itu dari awal dari kista si endometriosis. Kadang tanpa gejala ya. Nah, tapi kalau misalnya keputihan tadi berbau, kemudian terus-menerus, itu suatu gejala. Ada lagi nggak dok kira-kira nih yang perlu kita para wanita tahu? Mungkin awal-awal nggak ada gejala, tapi kalau memang udah berkelanjutan gitu, ada nggak gejala khasnya dok dari tuba falopi yang tersumbat? Kalau tuba falopi yang tersumbat itu kita nggak tahu nih. Apalagi kita masih gadis ya, belum nikah, kita nggak tahu kita ada sumbatan ya atau ada masalah di gangguan kandungannya. Nah, tapi setelah menikah, setahun menikah kok belum ada ya, dok menstruasi saya teratur kok belum hamil-hamil juga, udah 2 tahun menikah dok, saya udah 2 tahun tapi belum hamil-hamil juga. Nah, di situ 1 tahun aja menikah tapi umur di atas 35 tahun itu sebaiknya sudah dilakukan pemeriksaan, artinya sudah ke dokter kandungan. Itu juga baru nikah 1 tahun atau sudah umur di bawah 35 tahun, udah nikah 2 tahun dan berhubungan rutin suami istri 2-3 kali, nggak LDR-an ya, nggak LDM ya, satu di Pulau Aceh, satu di Jawa. Nah, itu kan nggak akan ketemu dong sel telurnya ya. Artinya jika sudah berhubungan rutin seminggu 3 kali tapi belum terjadi namanya kehamilan, maka sebaiknya seorang pasangan suami istri melakukan pemeriksaan. Nah, di situ kita bisa tahu pemeriksaan kandungan, bisa ketahuan oh ternyata tuba saya tersumbat, ternyata saya ada masalah dengan sel telur atau bagian lain. Ngomongin pemeriksaannya dok, pemeriksaan apa nih yang harus dilakukan untuk mengetahui kondisi tuba falopinya? Ya. Jadi ada 3 jenis pemeriksaan untuk mengetahui
Dok, tuba saya ini sebenarnya tersumbat apa enggak? Nah, yang pertama namanya infus salin water, Mbak Erni. Yang infus salin water itu paling simple. Kita tinggal semprotkan cairan ke dalam vagina pakai selang gitu kecil. Terus kita USG, namanya USG transvaginal. Mungkin udah pernah ya, ada yang USG transvaginal, masukin dari bawah sini. Kemudian dilihat aliran airnya, ada nggak aliran airnya. Itu yang pertama dan paling simple, infus salin. Yang kedua, sama metodenya, tapi dimasukkan cairan kontras. Mungkin udah ada yang udah pernah juga nih, pejuang garis 2. Dimasukin cairan kontras ke sini. Setelah itu di foto ronsen. Ayo, apa namanya? Hysterosalpingografi atau HSG. Nah, itu bisa kelihatan. Sampai ke sini ada sumbatan. Nah, bisa kelihatan langsung. Di sini tersumbat atau di daerah sini tersumbatnya bisa kelihatan. Yang ketiga itu paling gold standar. Sakit tapi paling... dok. Sakit. Ya benar. Sakit Mbak. Sakit. Terus dikasih itu. Dikasih apa supos untuk apa katanya nyeri sakit ya sebelumnya ya. Anti nyeri. Sebenarnya sakitnya kalau tersumbat Mbak Erni. Tapi kalau misalnya kita nggak tersumbat, dia jalan terus nih si apa namanya tuh si kontrasnya itu biasanya ngurangin sakit. Kontrasnya pas lagi dibuka pakai cocok bebek tuh sakit. Iya. Yang terakhir Mbak Erni, yang paling gold standard. Ntar dulu dok, berarti tadi HSG-nya karena tadi cairan kontrasnya di ronsen, berarti kita dapat hasilnya ya. Ronsen itu nanti dokter jelaskan ya. Misalnya di sini, kalau misalnya dia tersumbat di sini, dia akan gembung di sini. Di sini berarti kontrasnya tuh nggak akan keluar ya. Tapi kalau misalnya dia lancar, artinya kalau sering dibilang tuba paten dan tuba non paten bilateral. Kalau dia bagus, berarti dia tubanya paten. Kalau dia nggak bagus, berarti dia tuba non paten. Iya. Oke. Nah, ya, lanjut dok. Yang ketiga. Yang paling akurat dan paling gold standar nih Mbak, yaitu adalah laparoskopi. Mungkin sudah pernah dengar yang namanya laparoskopi. Artinya kita masukin alat kecil seperti kamera di atas perut. Nah, langsung dimasukin ke kamera di atas perut, langsung kayak cairan biru, nah dimasukin ke sini. Bisa disemprotkan ke vagina, cairan biru itu akan keluar. Kan sudah di center nih, udah ada kamera di atas ya. Dilubangin kecil aja perutnya, kameranya masuk. Kita bisa lihat, oh ada keluar nih cairan matilan blunya, artinya tubanya bagus. Nah, kelebihan laparoskopi tadi, kita bisa langsung see and treat. Jadi, oh ternyata ada perlengketan nih, bisa langsung ditutup, bisa langsung dilepasin. Oh ada masalah nih ya, bisa langsung dicegah. Ada endometriosis bisa. Itu paling gold standar laparoskopi sekarang. Oke. Oh iya. Jadi untuk laparoskopi berarti sekaligus tindakan untuk memperbaiki. Benar, gitu ya dok ya? Dok, nah ini kalau satunya nih tersumbat, tadi ada 2, masih ada nggak dok kemungkinan untuk hamil alami? Nah, banyak kasus datang pasien Mbak dengan membawa HSG-nya nih. Datang HSG ternyata satu ada sumbatan. Iya. Tapi kita harus pastikan dulu sumbatannya. Karena kalau HSG dia bersumbat di sini, kemungkinan false positif, artinya bisa jadi salah 68%. Kalau sumbatnya di daerah sini. Ini bisa jadi ibunya takut atau khawatir, cemas ya. Jadi sempitlah dia, itu satu. Iya. Nah, tapi kalau udah 2 kali periksa, oh ternyata masih sumbat dok, berarti ya memang benar kalau itu adalah sumbatan tubanya. Nah, satu ini sumbat, tapi kita punya satu lagi yang masih berfungsi. Artinya bisa nggak dok hamil alami? Bisa. Jadi dengan fokus, artinya sudah fokus untuk kita stimulasi kondisi sel telur yang di bagian sebelah yang sehat ya, bagian sebelah kanan dibagus. Nah, jadi biar insya Allah 50% bisa hamil alami. Oke, sekarang kalau
program hamilnya nih dok, program hamil apa sih yang harus dilakukan kalau kedua-duanya tersumbat? Kalau promil alami udah nggak mungkin, boleh Benar, dong waduh. dok Jadi dijelaskan. bagi pejuang garis dua nih yang terdiagnosis tuba falopi dua-dua tersumbat, jangan putus asa. Artinya jangan akhir ini adalah akhir dari segala akhir dunia ya, the end of the world ya, salah. Jangan putus asa karena kalau sekarang saat ini banyak teknologi berbantu kehamilan. Jadi artinya udah saya nggak bisa hamil lagi, saya udah dikatakan mandul, saya udah nggak ada jalan lagi, enggak. Nah, boleh dilakukan, bisa hamil tapi dengan teknologi berbantu, artinya dilakukan bayi tabung. Nah, bayi tabung itu jangan bayangin, aduh ngambil bayi terus dimasukin ke tabung, ya itu salah. Jadi tetap menggunakan sel telur kita, uh, sel telur kita, cuma bedanya tidak melalui jalan tuba. Tadi jembatan cintanya itu kan putus ya, nggak bisa lewat ya kan. Nah, akhirnya diambil sel telur yang bagus Putus. tadi, kemudian diambil sperma yang benar-benar top chair dan benar-benar sehat, kemudian langsung terjadi pembuahan, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi itu nanti. Nah, Jadi di luar ya dok ya, di ruang embriologi di lab ya dok ya. Oke, jadi memang sungguh luar biasa nih perjuangan pejuang garis dua ya. Oke, dok, kalau ini ada satu pertanyaan nih, kalau ada ya sebenarnya bukan pejuang garis dua nih, tapi subur gitu terus udah punya anak mungkin 2 atau 3 disterilisasi, tapi kemudian ternyata pingin hamil kembali. Nah, tubanya kan udah istilahnya diikat gitu ya dok ya. Nah gimana tuh dok, masih bisa nggak dok? Ada 2 teknik sebenarnya kalau misalnya sterilisasi ya Mbak Erni. Yang pertama cuma dipakai cincin nih, jadi dia benar-benar kayak gitu aja. Nah, dipakai cincin, artinya salurannya nggak diikat ya. Itu satu. Yang kedua langsung diikat terus dipotong. Nah, metode yang pertama itu bisa hamil Mbak. Jadi tinggal lepasin cincinnya tadi, udah bisa hamil lagi. Terus kalau misalnya sudah diikat dua-dua, kemungkinan hamil secara alami itu udah nggak bisa. Tapi pilihannya adalah bayi tabung gitu. Oke, ini dok tentang pola hidup. Apakah faktor makanan bisa menyebabkan tersumbatnya tuba? Ada nggak makanan khusus yang dapat menyembuhkan? Nah, gimana dok terkait makanan dok? Masalah terkait makanan, memang pola makan mungkin tidak apa ya istilahnya, pola makan yang salah pasti otomatis akan membuat kondisi ininya sih bukan ketubanya ya Mbak Erni, tapi ke sel telurnya. Jadi sel telurnya tuh jadi tidak bagus. Nah, itu juga berhubungan dengan kenapa kok saya belum hamil. Ternyata pola makannya terlalu tinggi estrogen, artinya terlalu banyak makanan yang manis-manis, terlalu banyak makanan junk food atau coklat. Nah, itu akan mengganggu kondisi sel telurnya kita nih. Nah, artinya makanan apa yang disarankan? Pasti makanan yang kandungan asam folatnya cukup tinggi. Jadi itu membantu sel telur pada saat ovulasi atau saat pembuahan itu baik atau bagus, atau sel telurnya matang. Apa sih contohnya? Oke. Kalau sumber-sumbernya dok, sumber makanan yang tinggi jadi, asam folatnya dok. Contohnya selain tadi itu, apa selain aja, asam folat, contohnya kayak seperti hati ayam, kemudian alpukat boleh, kemudian kacang merah, sayuran hijau boleh ya dok, tinggi brokoli, ya, sayur bayam. Nah, itu disarankan. Dan tidak hanya asam folat, tapi mikronutrien juga ya, jadi kayak vitamin C, vitamin D. Nah, itu juga membantu kondisi sel telur. Jadi otomatis Mbak, faktor makanan itu mempengaruhi kondisi sel telur gitu. Pertanyaan dok, apakah saya harus mengecek kesuburan dulu sebelum menikah? Karena usia saya sudah masuk 42 tahun, kalau saya menikah masih bisa nggak hamil ya dok? Oke, usia sudah 42 tahun ya Mbak ya? Belum menikah tapi? Iya. Oke, nah artinya sebenarnya perempuan itu paling urgent adalah masalah umur nih Mbak. Nah, artinya di atas 35 tahun itu cadangan sel telurnya udah mulai berkurang.
Ya, jadi udah mulai berkurang. Jadi makanya kalau misalnya kita udah masuk masa subur, udah masuk usia reproduksi, artinya perempuan harus disarankan untuk menikah sehingga tidak melewati usia 35 tahunnya. Tapi mungkin ada satu-satu atau ada kondisi tertentu yang membuat kita belum apa namanya menikah. Nah, gimana dengan usia 42 tahun, Dok? Menikah. Bisa hamil? Bisa, alhamdulillah. Kalau kita lihat dulu kondisinya. Yang pertama kondisi rahim, sel telur, tubanya, dan yang pasti adalah cadangan sel telurnya atau AMH namanya. Nah, jadi kalau misalnya pemeriksaan, dan ingat Mbak, usia umurnya kita sekarang pasti tidak sesuai dengan usia sel telur kita. Jadi, tuh umur saya 35 tahun, usia saya masih 30 tahun nih, tapi ternyata belum hamil. Ternyata usia sel telurnya usianya sudah 40 tahun, makanya di situ dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi itu tesnya AMH tadi ya, Dok? Oke, jadi ada yang nilai hasil AMH-nya itu seolah-olah usia sudah di atas 40, padahal usianya secara KTP masih 30 gitu, Dok? Oke. Nah, ini, Dok, yang tuba falopinya tersumbat pengaruh nggak, Dok, ke siklus haid? Misalnya siklus haidnya terganggu, ada kemungkinan nggak itu karena tubanya yang tersumbat? Karena memang gejalanya tuba tersumbat itu tidak kita ketahui sebelum kita melakukan pemeriksaan tadi, HSG atau laparoskopi, kemungkinan menstruasinya terganggu itu adalah kondisi sel telurnya. Yang paling sering penyebabnya adalah hormon, dan yang kedua adalah misalnya kayak seperti PCOS tertentu. Nah, itu mengganggu. Oh ya. Next kita bahas ya, Dok ya. PCOS juga banyak nih nanti. Jangan dibahas sekarang nih. Nanti nggak selesai. Next ya, sahabat-sahabat Nutrimak, PCOS juga penting banget tuh. Nanti kita bahas bareng dokter. Risiko jangka panjang kalau tuba falopi itu tersumbat, terus nggak ditanganin? Artinya gini, paling sering kan kalau kita lihat, yang paling sering nih yang bisa ditanganin adalah tuba falopi diakibatkan karena hidrosalping, Mbak, atau salpingitis ya. Hidrosalping itu apa sih, Dok? Hidrosalping itu tubanya di bagian sini tuh berisi cairan, Mbak. Nah, si cairannya itu racun atau toksik ya. Kalau dia nggak akan jatuh ke sini nih, dia akan jatuhnya ke luar sini. Jadi saat sperma datang, spermanya udah mati duluan karena dari hidrosalping tadi. Iya. Gejala yang paling sering nih kalau hidrosalping, kita ada hidrosalping kan, atau ada isinya cairan ya, tapi cairan putih-putih gitu ternyata berbahaya. Keluar cairannya ke sini, terus kadang-kadang, Dok, saya udah selesai mens, tapi kok ada yang ngeflek atau kayak cairan warna coklat. Nah, itu pastikan bukan gejala hidrosalping, karena salah satu tanda itu adalah gejalanya si hidrosalping. Jadi di luar dari menstruasi tapi ada seperti coklat dan sering nyeri perut bagian kanan atau kiri. Nah, lakukan pemeriksaan tadi. Artinya semakin cepat kita tahu kita punya hidrosalping, kita bisa tanganinya sehingga racun tadi tidak akan menyebar kemana-mana, malah sisi satunya lagi. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak dilakukan penanganan, maka racun si hidrosalping akan menyebar. Jadi kemungkinan untuk hamil menjadi makin sulit. Gitu. Nah, Dok, terkait tadi keputihan, ada pertanyaan nih. Gimana cara ngatasin keputihan ya, Dok? Udah pakai herba-herba malah tambah gatel katanya nih, Dok. Kalau masalah keputihan, yang pertama tadi kan kita udah tahu yang mana yang baik, mana keputihan yang normal, mana keputihan yang tidak normal. Nah, di saat kita muncul keputihan yang tidak normal, tadi gatal, berbau, berubah warna, dan muncul kemerahan, artinya dilakukan pemeriksaan. Karena ada beberapa penyebab keputihan. Nah, herbal itu isinya apa? Mungkin karena keputihan kan ada beberapa. Yang pertama penyebabnya dari bakteri. Nah, bakteri itu gejalanya lebih warnanya berubah kayak keju-kejuan, mohon maaf ya, putih keju-kejuan. Kalau misalnya jamur, dia tuh lebih gatel, warnanya lebih warna hijau. Nah, artinya kalau kita obati tanpa sesuai dengan penyebabnya, maka
nggak akan sembuh. Maka dilakukan pemeriksaan, biasanya tuh apakah boleh swab vagina atau pemeriksaan lainnya untuk memastikan kuman atau jamur apa yang terjadi. Jadi bisa tahu cara penyembuhannya. Malam. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Aliska siapa? di Jambi. Oke, Ibu Liska. Silakan langsung ke Dokter Iya, Sera ya. Dokter Sera. Izin bertanya ya, Dok ya. Ya. Dok, kalau sebelum menikah itu siklus haidnya aman. Udah itu maksudnya nggak ada keluhan lah gitu. Pasca menikah itu ada timbul rasa, ya ibaratnya rasa sakit. Udah itu halangannya jadi nggak teratur gitu, Dok. Itu karena hormon atau karena tersumbat tuba falopi, Dok? Yang paling Silakan, sering Dok. penyebabnya itu setelah married jadi menstruasinya nggak teratur, yang pertama adalah memang tadi hormon. Jadi hormonnya jadi mulai adaptasi ini Mbak Erni. Jadi biasanya selalu teratur, ini udah mulai nggak teratur. Artinya perubahan hormon yang terjadi, hormon estrogen, hormon progesteronnya terjadi. Apakah itu penyebabnya karena tuba tersumbat, Dok? Belum tentu. Kita harus lakukan dulu kalau memang tubanya tersumbat. Artinya kalau misalnya tidak teratur, fungsi kita ini coba ingat-ingat selama sudah nikah makanannya gimana, lupa asli bulan madu makannya terlalu banyak, pola makan berubah gitu ya. Nah, terus tidur malamnya berubah, ada stresnya dikit, ada yang dipikirin, nah itu akan mengganggu kondisi hormonnya kita. Nah, jadi setelah itu yang paling penting adalah catat siklus menstruasi setiap bulan, teratur apa enggak siklusnya, bulan ada 1 kali, lamanya 7 hari, dan nggak cukup. Nah, setelah dicatat, oh menstruasi saya tuh agak panjang Dok, 35 siklus, nah itu masih normal, cuma memang lebih panjang saja. Tapi saat tidak teratur sampai 2 bulan, 3 bulan tidak menstruasi, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Yang sering banget jadi pertanyaan sahabat-sahabat Nutrimak atau pejuang garis 2 di luar sana, katanya gimana sih caranya nih, udah setahun nikah, udah 2 tahun nikah, belum hamil-hamil juga, udah berbagai macam program, ada madu apa, buah zuriat, kemudian apalagi habatus sauda dan lain sebagainya. Nah ini dokter bisa kasih edukasi nih, penting banget ternyata pemeriksaan ya Dok, kan bukan nggak bisa diterawang-terawang gitu sama dukun ya Dok ya, ini tuba tersumbat, ini sel telurnya kecil-kecil. Nah penting banget kan Dok pemeriksaan. Boleh Dok dijelaskan sedikit nih mengenai program hamil itu harus dilakukan pemeriksaan lagi, padahal tadi dokter udah jelaskan sih. Jadi kalau misalnya nih yang pasangan yang baru menikah, bahkan belum baru menikah nih Mbak Erni, kira-kira udah ada tanggal nikahnya nih 3 bulan lagi, nah itu sudah lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Jadi 3 bulan sebelum persiapan pernikahan kita sudah menyiapkan rahim, tuba dan sel telur kita dalam keadaan baik. Artinya pola makan dijaga, kemudian catat siklus menstruasi, ada olahraganya, dan hilangin faktor stresnya. Jadi 3 bulan itu dipersiapkan. Dan yang paling penting konsumsi suplemen, yaitu salah satunya adalah asam folat tadi, untuk membuat kondisi sel telur kita baik. Dok, ternyata udah nikah dan sudah 1 tahun nih tapi belum hamil juga, gimana? Artinya yang paling penting tadi itu lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, pastikan tidak ada masalah pada rahimnya kita. Artinya rahimnya kalau misalnya ada miom atau ada benjolan, itu akan mengganggu kondisi sperma bertemu sama sel telur, kemudian naik lagi ke sini. Pastikan tidak ada sumbatan di bagian tubanya tadi dengan pemeriksaan yang sudah kita katakan, dan kita cek lagi dengan USG transvaginal, pastikan sel telurnya dalam kondisi yang matang atau sel telurnya kondisi yang baik. Dari bawah vaginanya bagus, dari rahimnya sempurna, dari tubanya bagus, ovarium, sel telurnya bagus, insya Allah kalau jika menstruasi kita teratur, 98% semua wanita itu bisa hamil. Oke. Nah Dok, ngomongin tadi yang sumbatan, hidrosalping sama salpingitis, itu ada pertanyaan nih Dok, itu cairannya itu dari mana Dok?
apa penyebab cairan itu ngumpul di situ toksik? Cairannya awalnya sih, awal gejalanya itu adalah keputihan yang berulang-ulang, Mbak. Jadi dari masih gadis kok sering keputihan ya, terus nggak pernah diganti, sehingga kuman yang dari sini akan menempel berjalan ke bagian tuba. Jadi tuba, si kuman tadi otomatis seperti tadi akan membelah diri dan akan menghasilkan cairan. Nah, si cairan tadi itu akan membuat sebuah seperti kapsul. Nah, sehingga jika kapsul itu pecah di hidrosalpin tadi, itu akan menghasilkan cairan toksik atau cairan racun tadi. Jadi penyebabnya yang paling utama adalah infeksi intinya. Jadi infeksi. Jadi harus benar-benar dijaga kebersihan organ kita ya, Dok ya, organ kewanitaan, Dok. Windy, Mbak Dok. siapa? Oh, Mbak Windy. Oke, Mbak Windy langsung Dok, ke mau Dokter tanya, Sera ya. kan saat kita berhubungan suami istri itu sama suami selalu keputihan, itu hal yang wajar atau tidak ya, Dok? itu Kalau berhubungan suami itu selalu keputihan tuh iya. Setiap berhubungan? Iya. Setiap berhubungan. Tapi kalau lagi Enggak, Dok. berhubungan suami istri nggak muncul? Oke, karena tidak gemak, Dokter Sera boleh langsung menjawab ya. Setiap berhubungan suami istri, Dok, kenapa ya selalu keputihan, Dok? Kalau misalnya setelah berhubungan atau saat berhubungan. Saat berhubungan. Nah, jadi Windy ya, Windy harus tahu ada tipe-tipe keputihan nih. Dok, saya nggak pernah keputihan, jadi nggak pernah keluar dari celana. Itu keputihan yang memang keluar. Nah, saat kita melakukan pemeriksaan dari spekulum atau pemeriksaan dari cocor bebek, baru kita kelihatan, kita buka. Ada tipe keputihan yang suka nempelnya di sini, jadi di area mulut rahimnya. Dia seperti gambaran keju halus-halus di sini, dan paling sering itu penyebabnya adalah chlamydia. Jadi dia nggak akan pernah keluar nih, di celana akan bersih selalu. Tapi di saat terjadi hubungan suami istri, terjadi gesekan, sehingga si keputihan yang nempel tadi akan keluar bersamaan dengan di organ laki-lakinya, sehingga kok banyak ya keputihannya. Nah, jadi intinya adalah ini coba lakukan pemeriksaan. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan cocor bebek, dibuka, dan jika perlu sekali lakukan pap smear, jadi kita bisa langsung tahu kondisi mulut rahim kita dari bawah langsung. Paling sering gitu keluhannya. Terima kasih. Oke. Dok, ini mau nanya, kalau misalnya ada agnesitis pada saat pemeriksaan tuba Fallopi, sebenarnya tuba Fallopinya paten, tapi pemeriksaan yang kedua ternyata ada agnesitis, ada pelengketan tuba Fallopi. Nah, itu apa agnesitis itu apa sih, Dok? Apakah itu sangat mempengaruhi? Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Wita boleh live aja supaya suaranya jelas. Dan Mbak Wita pejuang garis dua berarti ya? Iya, Mbak Wita berarti mendapatkan Mother ya. Mother juga sudah ada asam folatnya 400 IU di sini dan vitamin mineral lainnya. Terima kasih. Selamat ya, Mbak. Iya. Live dulu ya. Iya. Ya, silakan, Dok. Nah, makasih pertanyaannya Mbak Wita. Nggak apa-apa, ini demi keglowingan ya, jadi pakai masker nih Mbak jam segini. Pada makin jadi glowing. Nah, apa yang dimaksud dengan aneksitis? Nah, aneksitis itu adalah saluran tubanya terinfeksi. Tadi sempat dibilang tubanya paten, Dok, tapi ada aneksitis, ada pelengketan. Nah, tubanya nggak ada masalah, saluran tubanya nggak ada masalah, tapi infeksi. Nah, kalau misalnya kita dengan infeksi aneksitis, biasanya paling sering itu nyeri panggul, sering nyeri perut pas lagi nggak menstruasi. Nah, gejalanya seperti itu, Mbak. Jadi itu bisa dilakukan terapi. Artinya terapi infeksi adalah antibiotik, boleh dilakukan pemberian antibiotik biar infeksi tubanya bisa berkurang. Jadi aneksitis itu nggak cuma dari tuba aja,
daerah bagian sini sampai ke sini yang ada bagian apa namanya penyangganya itu juga termasuk aneksitis. Nah, di atas ini semua juga. Jadi kadang-kadang sering ngilu, sering ada infeksi berarti kondisinya lagi ada infeksi. Jadi bisa dilakukan terapi. Jadi tidak usah takut ya, Mbak Gita. Oke, Bu Permata, boleh langsung silakan pertanyaannya Saya menikah diajukan ke udah Dokter 1 tahun, Sera. Dok, dan saya juga udah HSG. Hasil HSG-nya kiri saya non paten. Terus udah promil sama dokter, udah dikasih apa yang minum hari kedua sampai hari kelima itu, Dok. Tapi telur yang besar itu di sebelah yang tersumbat, sebelah kiri. Itu gimana, Dok? Untuk solusinya kan sulit untuk spermanya masuk, Dok ya, sedangkan sebelah itu tersumbat. Itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Oke, kasih Mbak Permata. silakan Dok. Semoga mudah-mudahan 2 bulan lagi dapat positif. Amin, 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 ya Allah. Isinya yang tadi yang sebelah kiri ya yang tersumbat ya. Iya, Dok. Kiri yang dikatakan dengan non paten, mungkin teman-teman lain mungkin belum sempat dengar yang tadi. Non paten itu artinya tubuhnya tersumbat. Yang paten artinya sumbanya bagus. Nah, kondisi Permata di mana kondisinya tuba yang non paten, di situ adalah sel telurnya malah lebih bagus daripada sel telur yang tubanya yang paten. Gimana sih kita supaya bisa membuat, artinya kan dia nggak ada jalan ya, sumbatannya nggak bisa lewat nih, pintunya terkunci, sedangkan itu sel telurnya bagus. Nah, dicoba lagi yang pertama dilakukan nama tadi yang dilakukan minum obat dari hari kedua sampai hari kelima namanya stimulasi ovarium. Kita coba ulang lagi, mudah-mudahan sel telur yang sebelah kanan yang sehat, atau jika belum ketemu sih sel telur yang bagus di sebelah ini fokusnya di sebelah sini, sebelah kanan yang sehat Kiri tadi ya. tersumbat. Iya. Nah, kiri tersumbat ini karena kita nggak punya jalan Kiri nih. tersumbat. Artinya pilihannya ngambil sel telur. Intinya adalah dicoba ulang untuk memperbesar sel telur yang di sebelah yang sehatnya, tuba yang sebelah sehatnya. Ngomongin sel telur, Dok, apakah rutin gitu kanan, kiri, atau memang nggak bisa diprediksi yang mana yang matang duluan gitu, Dok? Kalau misalnya normalnya dia akan matang keduanya di saat masa subur nih Mbak Erni. Tapi kalau misalnya dengan sel telur kondisinya harus dilakukan perangsangan, atau tadi tuh contohnya sel telurnya kecil-kecil, kemudian kita coba rangsang, nah itu kita nggak bisa prediksi yang mana yang akan jadi besar duluan, atau malah besar kedua-keduanya, atau malah dalam satu ovarium bisa jadi 2 sel telur, sehingga itu namanya jadinya kembar nantinya. Nah itu tuh nggak bisa prediksi. Jadi memang tergantung kondisi ovariumnya atau indung telurnya. Apakah kemungkinannya masih bisa hamil? Ya. Gimana nih, Dok? Sama seperti pertanyaan yang tadi ya, usia 40 bisa hamil, Dok? Insya Allah bisa. Tapi tadi intinya tetap harus dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai terlambat. Bahkan misalnya kita baru nikah usia 40, nggak usah nunggu 1 tahun untuk melakukan pemeriksaan. Jadi baru nikah nih, jadi besok datang borong bareng suami, lakukan pengecekan, Dok, kondisi rahim saya gimana, tuba saya gimana, ovarium saya gimana, dan cadangan sel telur saya gimana. Jadi langsung dilakukan pemeriksaan. Jadi karena kita ngejar waktu nih, karena waktu kita semakin lama usianya makin berkurang kan, tapi kalau bagi laki-laki semakin tua dia makin suburnya. Nah, kebalikan soalnya. Hasil HSG saya Desember 2020 non paten tuba kanan. Riwayat SC 1 kali. Terus pakai spiral Novate. Sekarang sulit hamil. Anak baru 1, jadi pengen hamil lagi. Promil apa yang cocok, Dok? Tuba non paten tapi di Desember 2020. Pernah spiral, terus anak pertamanya sesar. Silakan, Dok. Untuk pemakaian IUD insya Allah tidak ada kesulitan ya. Misal kalau jika IUD terpasang ya, tapi kalau IUD-nya sudah lepas berarti insya Allah tidak ada masalah. Tapi dengan non patennya jadi kemungkinan hamilnya jadi 50%, maka perlu dilakukan
pemeriksaan yang paling intinya umur saya udah mulai di atas 35 nih dok, saya masih jarak anak saya jauh. Terapi pengobatan apa supaya promilnya jadi lebih cepat dan tidak terlalu lama, langsung melakukan sperma wash atau inseminasi. Jadi langsung disemprotkan sperma ke bagian Sperma ya. benar. Yang udah dipilih ya dok ya, spermanya kualitasnya berarti yang kualitas udah bagus, langsung bagus. kita arahkan ke bagian tuba yang baik. Nah, jadi kemungkinan keberhasilan kehamilan yang jauh lebih tinggi daripada dilakukan hubungan suami istri yang alami saja. Tadi kan yang Ibu Nova tadi Desember 2020, misalnya nih dok, ada pejuang garis 2 HSG-nya udah dari tahun 2005 misalnya, atau 10 tahun yang lalu misalnya, perlu nggak sih dok melakukan HSG ulang? Kalau sudah terlalu lama, 10 tahun, maka kondisi tubanya bisa berubah. Ada gejala-gejala lain tadi yang ada keputihannya atau ada sumbatan lainnya, jadi perlu dilakukan pemeriksaan sekali lagi HSG-nya. Karena jaraknya sudah terlalu jauh. Oke, tapi kalau misalnya mau langsung nih ada rezekinya terkumpul, mau langsung bayi tabung, berarti kita bisa memotong pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain itu ya dok ya? Kita punya pemeriksaan dasarnya, jadi kondisi rahim bagus, ovariumnya bagus, harus step by step pemeriksaannya. Jadi paling nggak tuba udah, insya Allah nggak apa-apa, tapi ovariumnya bagus, rahimnya bagus, insya Allah bisa. Dok, sebagai penutup, ini untuk produk-produk yang tadi sudah kami bagikan kepada sahabat-sahabat Nutrimak, seperti Mother yang isinya dari vitamin A, B, C, D3, kemudian mineral-mineral juga. Ini penting nggak sih dok, meskipun belum hamil gitu, konsumsi vitamin dan mineral? Nah, tadi disebutkan namanya mikronutrien, jadi tidak lain hanya selain asam folat, tapi mikronutrien, vitamin A, vitamin C, vitamin D, itu bisa membantu kondisi terutama tubuh perempuan, atau yang paling penting adalah kondisi sel telurnya jadi sel telur yang matang. Nah, jadi yang diperlukan saat untuk sel telur yang matang adalah sel telur yang siap dibuahi oleh sperma. Jadi angka keberhasilannya jika kita konsumsi vitamin suplemen dengan mikronutrien yang baik akan membuat peluang untuk hamil jadi lebih baik. Terima kasih banyak. Sebagai penutup nih, saya minta dari Dr. Sera untuk menyimpulkan pembicaraan kita dengan topik tuba falopi tersumbat, program hamil terhambat malam hari ini, supaya sahabat-sahabat Nutrimak yang baru gabung juga dapat nih insight-nya. Silakan dok. Untuk pejuang garis 2 tidak perlu khawatir. Jadi misalnya dilakukan intinya setelah kita 1 tahun menikah, maka lakukan pemeriksaan rutin sehingga kita tahu kondisi rahim, tuba, dan ovarium kita dalam kondisi baik. Artinya jika tuba falopi ini tersumbat, bukan hambatan kita untuk program hamil, tapi lakukan pemeriksaan sedini mungkin sehingga kita tahu hal apa, step-step apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan keturunan yang lebih baik lagi, insya Allah. Jadi intinya adalah lakukan pemeriksaan, tetap positif thinking, tidak boleh putus asa, semangat pejuang garis 2.